Sama Bu Iya, Iva, kalau Cibubur juga cerah, panas. Iya, kalau cerah kan Bu Wati nggak ada gangguan ngajak kita alhamdulillah. duduk-duduk. Ya, Assalamualaikum Pak Helmi, Pak Melki, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Alia. warahmatullahi wabarakatuh. Sip, baru datang. Kita buka dulu ya, nanti boleh dilanjutkan Iya, buka omong dulu. bincang-bincang kecilnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga kita bisa berkumpul di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita, marilah sama-sama kita membaca umur Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, dan kita juga semua peserta Asani sehat selalu, sehingga bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita niatkan juga dengan umur Al-Quran ini kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita niatkan untuk membaca umur Al-Quran Al-Fatihah ini agar kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baiti wa auladihi wa ala hazihi niyah sayyul lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya sementara Bunda Wati siap, silakan yang mau Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ella. Bapak-bapak semua. Buatnya pesan tadi kalau sudah dibuka silahkan mau bahas ayat yang 273 bincang-bincang ya bukan bahas atau mau bincang-bincang yang lain silahkan. Yang 273 itu Bu Martim, kalau mau dibincang-bincangkan silahkan Ibu. Kalau mau yang lain silahkan. Dikomentarin ya Bu ya, mungkin banyak salah. Iya, kalau mau ada yang ditanyakan kepada Pak Helmi. Iya, tadi ada orang lagi sariawan. Biar sehat.
Saya mau nanya, Bu. Kalau ada informasi mengenai obat sariawan yang terkini, tekniknya ada apa-apa. Diterima dengan senang hati ya, Bu Ipa. Iya, Pak Helmi, betul. Yang Ada yang tahu obat limited sariawan. edition. Kalau saya itu Pak Helmi, kalau saya tuh propolis tapi yang asli propolis tuh kan banyak yang palsu juga. Ya. Kecil itu Kalau ya, yang Bu asli Ella? begitu Ada saya ada 2 botol, Bu Ella. asli ya. Mantap Kok asli. tidak bisa? Kalau saya langsung Ya, tuh karena propolis. membelinya kan online. Itu diminum apa itu dikumur, Bu? Dioles. Dioles. Tetes. Ya, Bentuknya apa? Ya, diteteskan kepada yang sakit. Tetes. Propolis. Kecil, Ini banyak, botol Bu Ella. kecil, Di tapi lidahnya ada, di Agak pahit di ya, Bu, ya. pinggir-pinggirnya ada. Di yang payah di bawah lidah itu tidak bisa dengan apa Oh, ngolek. betul. Sakitnya tuh Pak Helmi. Bisa makan Kan ya. ditanya dong. bisa ya. Sekaligus biasanya. Walaupun sakit Bu Sariawan Ipa, tuh biasanya cuma senyum satu. tetap. Senyum tetap walaupun senyumnya agak mencong sedikit. Diborong Pak. Biasa sariawan tuh cuma satu gitu ya. Wah, ini kok diborong? Nanti kalau pakai gigi nambah lagi tuh Pak Helmi. Iya. Hindarin tuh sodok malah. Tapi kalau nanti saya best apa dasarnya biasanya kasih apa daun bunga rayo. Oh, bunga rayo yang putih. Nah, Ya. itu itunya Pak Helmi. Iya. Itu Jarang bunga ada rayo di putih. banyak, Mas. Itu yang Bunga rayo putih ya Pak Helmi. Iya, Pak. Yo, Bunga di rayo Pekung putih gua ya. Bu Evalina. Kalau dulu kan Bunga rayo putih namanya Bu Epa. Iya, tahu ambo-ambo kan lama di Pekung gua pakai dulu. dengan tangan kan dengan blender aja di blender. Iya. Apa Kalau di Meksiko jarang. diminum? Bunga rayo putih, Diminum bunga Pak merah. Helmi. Iya, diminum. Oh. Ya. Ube apa itu? Ube sariawan. Oh, panai dalam. Sariawan Pak Helmi. Iya. Paneh dalam. Jadi sekarang Kalian tahu nggak tuh paneh dalam? Pak Helmi, Pak NKP Helmi. dalam pelajaran panas dalam. Iya. Tuh Bu Kalian Marti Pak- mau Kuliah nggak Pak pakai. Helmi. Sekarang ada Enervonse yang Enervonse. Tetap itu Enervonse yang Martin. gold. Tapi apa vitasimin. Ya, iya. Yang Goldnya. Oh, yang gold. gold. berapa itu Bu? Ada sekarang Enervonse Gold. Boleh. Enak loh, coba deh. Kan kurang vitamin C juga. Berapa mili itu? Saya vitasimin aja insya Allah bisa. Satu Iya, Bu Martin. satu dosis Ini dia. vitamin Satu cinta kurang dosis. kali ini. berarti itu mungkin kurang tersalurkan. Iya. Yang susahnya kan kalau harus memberikan kuliah. Kalau saya dengan vitasimin aja tuh Pak Helmi. Iya, itu yang paling awal kali ya. Level 1 baru mungkin itu, Bu. Ini sudah level 5. Tidak sempat ini lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu saya siap-siap, Bapak Ibu bisa nggak siapkan terjemahan Depak? Siapkan Yang apa? terjemahan Depak. Yang ayat apa? Ayat berapa, Bu? Nggak jelas nih. Suaranya kok hilang? Al-Quran. Al-Quran terjemahan Depak. Al-Quran Iya, Depak Bu. aja. Oh ada. Yang di aplikasi kan ada aplikasi Al-Quran langsung terjemahannya. Iya, ada di ini ada terjemahannya. Iya. Yang nggak tahu buat yang ayat berapa buati maksudnya? Al-Quran, berarti kita nggak ngebahas ayat berapa, tapi Al-Quran. Buati suaranya kok putus-putus ya di Iya, saya ya, sinyal. nggak tahu di Pak Helmi. Sinyal Sama kita di di saya Jambi juga. yang kurang bagus. Di saya juga. Yang diminta Al-Quran aja Bu Ella, siapkan Al-Quran aja kata Buati. Al-Quran Iya. yang terjemahan Al-Quran yang ada terjemahan Oh. Depaknya, Bu Oh, yang Eva. ini bukan Depak tapi Iya. apa ya? Iya. Tidak harus Depak, mungkin terjemahan. Yang ada terjemahan. Iya, iya. Oh, Ada yang ada terjemahan.
Itu bercici lah ada. Aduh ya Allah. Nggak bisa ngeliat. Syil. Niatnya di mana sih? Depannya? Di depan. Kan ada Tidak merek kelihatan. Menteri Agama. Ada. Ngomong sendiri, alhamdulillah ada yang denger. Makasih Bu. Kemenak. Menteri tentang hak asasi manusia ini Republik Indonesia, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa belajar bersama gramatikal Al-Quran. Sudah hadir 37 orang, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kita bersama-sama terus belajar gramatikal Al-Quran. Tadi sudah dibuka sama Pak Helmi, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin mulai tahun ajaran sekarang ya, memang pulangnya rada telat sehingga suka kejar-kejaran dan saya suka japri ke Pak Helmi dan Bu Ella. Terima kasih Pak Helmi, Bu Ella yang setia selama 3 tahun membersamai saya. Ya Bapak Ibu, hari ini pertama memang saya udah dari kemarin memang pingin masih review materi karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, Bu Eliza juga kebetulan hari Kamis besok nggak bisa sehingga kita bergeser satu ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ayat 273 kita bahas hari Kamis, 274 ya Bu Eliza nanti kita bahas hari selanjutnya. Jadi hari ini kita bahas sedikit materi supaya dalam mengartikan sedikit lebih pas gitu ya. Karena kemarin kita membahas ayat berapa tuh 272 kalau nggak salah, kurang pas sedikit gitu ya. Nah, nanti kita bahas, kebetulan saya sudah menemukan beberapa contohnya. Nanti kita ini ya Bapak Ibu. Kemudian baru nanti kalau misalkan ada sisa waktu dan ada yang perlu didiskusikan nanti diskusi Bapak Ibu bisa bisa bertanya apa aja. Untuk sekarang mungkin saya ulang sedikit tentang innama. Kenapa? Karena itu nanti ada kaitannya dengan yang mau saya bahas. Sehingga kita ke innama dulu. Ini sering ya sebenarnya saya bahas yang innama ini. Saya masih ingat waktu membahas ini itu masih dengan Bu Meli dulu awal-awal. Mudah-mudahan kondusif ya belajar. Cuacanya cerah tapi panas banget. Sinyal kurang bagus. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas. Suaranya buat diputus-putus. Putus-putus. Yang lain gimana? Jelas. Apakah saya terputus-putus? Sekarang jelas. Tadi putus-putus, sekarang jelas. Oke. Baru bagus. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata innama. Pernah saya bahas. Pernah ya saya bahas, tapi sekarang saya ulang sedikit. Yaitu innama. Iya. Sesungguhnya. Innama. Ini artinya kalau di kamus, kalau nggak salah Munawir 45, saya ingat banget ini. Munawir 45. Di Munawir 45, itu artinya adalah sesungguhnya titik-titik hanya. Titik-titik hanya. Ingat buat Ini ingat Bu Meli ya. Saya ingat banget ini ngebahas waktu tadi sama Bu Meli. Bisa hanya atau hanyalah. Nanti tergantung konteks kalimat aja. Nah, titik-titik tuh diisi apa? Diisi pelakunya. Subjeknya. Atau subjek ya. Subjek mungkin lebih tepatnya ke subjek. Ya, bisa pelaku ya, pelaku atau subjek. Contohnya bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 11. Di situ ada kata innama, nahnu.
Muslihun. Nah, jadi ini mengartikannya adalah ini tadi artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah titik-titiknya diisi dengan subjek atau pelaku. Dalam hal ini kata ganti, ini kata ganti ya Bapak Ibu ya. Ya. Kata ganti kan ada sebagai subjek, ada sebagai objek ya. Nah, nahnu adalah kata ganti sebagai subjek. Sehingga ini artinya sesungguhnya yang ini ya, sesungguhnya. Kalau saya artikan gini, sesungguhnya titik-titik hanyalah gitu ya. Sesungguhnya titik-titik hanyalah ya, bisa hanya atau hanyalah ya. Nahnunya masukin ke sini. Sesungguhnya kami hanyalah gitu ya. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang-orang ini kan artinya orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu kalau misalkan bentuk kalimatnya seperti ini. Perbaikan. Jadi kata ini ditaruh di tengahnya. Mari kita lihat lagi contoh yang lainnya yang berupa kata kerja. Sebentar ya. Oke. Surat 2 ayat 169. Di situ ada innama. Di sini KKSAD. Ya betul Bapak Ibu, KKSAD ya. Ya'murukum. Oke. Ya'muru ini pelakunya adalah huwa. Huwa ya. Huwanya siapa? Nah, di sini nggak disebutkan kan? Huwa aja kalau gitu. Huwa aja. Nah, kan nggak disebutkan. Berarti inama artinya gini, sesungguhnya titik-titik hanyalah, titik-titiknya diisi oleh pelaku ini. Sesungguhnya dia hanyalah, gitu ya. Sesungguhnya dia hanyalah menyuruh. Kan ini artinya kan menyuruh ya, yang mulanya ya. Sesungguhnya dia hanyalah ya menyuruh, atau sesungguhnya dia hanya, di antara hanya dengan hanyalah itu nanti enak ininya aja, enak-enakan ininya aja sesuai dengan konteks. Sesungguhnya dia, jadi sesungguhnya dia hanya gitu ya. Ini kan menyuruh kalian. Jadi ini adalah pelaku dari ini. Taruh di antara inama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu banyak banget kalimat seperti itu. Contohnya lagi akhir surat Yasin. Akhir surat Yasin juga ada, Bu. Ya, intinya banyak. Ini hanya ini aja Bapak Ibu ya. Apa namanya? Kembali ke ini. Kenapa saya bahas ini lagi? Karena ada hubungannya, nanti ada kaitannya. Banyak Pak, banyak banget dalam ini inama-inama. Ya, intinya cara mengartikannya seperti itu. Ya, bisa juga misalkan contoh lagi, satu lagi misalkan surat 2 ayat, contohnya lagi surat 2 ayat 173. Nah, di situ ada kata inama. Harama. Ya, haroma. Di situ alaikum. Nah, di sini kan haroma ini kan KKL, pelakunya huwa. Ya. Nah, artinya sesungguhnya dia mengharamkan dia. Kok kalian, Bu? Dia. Sesungguhnya dia gitu ya. Hanya mengharamkan. Titik-titik. Seperti itu cara mengartikan. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nanti kepake ini ya, kepake. Kenapa saya ulang lagi kepake ini? Silakan Bu Ella. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke ayat yang kemarin Bapak Ibu. Surat 2 ayat 272. Oke. Selama ini mungkin saya kasih contohnya ini aja, lahuna sama alaikum. Ini contohnya aja ya, alaihina.
Hunna dengan hina itu sama. Sama ya Bapak Ibu? Sama-sama apa? Mereka. Sama-sama Mereka. kata ganti. Kata ganti. Sama-sama artinya mereka untuk perempuan. Sama. Ya. Adapun penggunaan huna dengan hina itu hanya masalah kapan dia pakai hina itu karena ini sebelumnya ya. Ya, betul. Kapan dia pakai huna kalau sebelumnya itu tidak ya dan tidak kasroh. Hanya itu aja. Sejatinya sama. Problemnya bukan di huna sama di hina. Ini tuh bisa apa saja, bisa kum, ya, bisa apa aja ini. Nah, kita yang mau dibahas adalah la sama alanya. Yang mau kita bahas adalah la sama alai. Ini kan la, artinya selama ini kita taunya apa Bapak Ibu? Bagi boleh. Bisa untuk, bisa bagi, bisa agar ya Bapak Ibu ya. Sungguh. Alai itu apa? Bisa atas. Kepada. Ya, bisa juga kepada ya. Banyaklah referensinya di dalam itu, bisa karena. Oke. Nah, di luar dari arti itu, ternyata secara fikihnya itu bisa berarti hak. Tapi hati-hati, tidak semua kemudian ketemu nanti diartikan hak ya. Hak. Kalau ini adalah kewajiban. Seperti ini aja contohnya ya Bapak Ibu, misalkan gini. Kalau la itu kan bagi atau untuk itu kan berarti kita dapat ya Bapak Ibu ya. Masuk kan? Berarti itu hak. Kalau hak itu kan kita dapat. Bukan kita bukan kita melaksanakan ya. Tapi kalau kewajiban itu keluar kan Bapak Ibu? Nah, sebagai contoh suami dengan istri. Suami itu punya kewajiban. Nah, kewajiban itu berarti keluar kan? Maksudnya menjalankan gitu ya. Nah, nanti dari kewajiban suami menjalankan kewajiban tadi, istri dapat hak dari suami. Itu. Sebaliknya, ketika istri menjalankan kewajiban, ini kewajiban istri, ya, kewajiban istri, itu menjadi apa? Hak suami. Hak bagi, ya, hak bagi suami. Artinya apa? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Berarti kan bagi untuk agar kan? Iya. Ya. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang kita laksanakan. Ya. Nah, ternyata banyak sekali di terjemahan Depak ya, itu yang mengartikan ini lebih ke situ dan memang secara konteks itu pas banget. Ya. Tapi saya berharap nanti Bapak Ibu jangan membentur-benturkan ya. Ini supaya kita dapat arti yang pas. Mari kita lihat surat Al-Baqarah. Kita cocokkan dengan terjemahan Depak. Surat Al-Baqarah ayat 272. Kemarin kita mengartikan ini kan rada kurang pas ya. Maksudnya rada kurang enak gitu ya. Alaika ya, alaika. Kemudian hudahum ya, hudahum. Iya, hudahum. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita kemarin ini kan KKL ya Bapak Ibu ya. KKL pelaku huwa ya, huwa. Huwanya siapa? Huwanya adalah hudahum. Hudahum ya kemarin ya. Ya nggak Bapak Ibu? Kemarin kan gitu. Jadi huwanya ini subjeknya ini. Huwanya, ini subjeknya nih. Memang dia susah nampakin. Huda kan nggak bisa hudu. Ya, nggak bisa hudu gitu. Ya. Nah, ketika kita mengartikan alaika itu adalah berarti kan kalau alai diartikan kewajiban berarti apa? Kewajibanmu. Mari kita artikan ini kewajibanmu. Maka jadi gini. Pemberian petunjuk kepada mereka bukanlah kewajibanmu. Jadi begitu. Ya, silakan dicek. Ya. Begitu kan maksudnya? Yang punya terjemahan Depak. Jadi hudahum, huda itu kan kalau kata hada, kalau polanya fa'ala artinya apa? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Kalau polanya ifta'ala, Mendapat petunjuk. mendapat. Nah, itu kalau kata kerjanya. Kalau kata bendanya, kan huda ini kata benda. Taunya kata benda dari mana?
Kalau KKL pasti hada. Tapi kan ini Huda. aslinya hudan sebenarnya. Nah, aslinya hudan dan dia domah subjeknya bagi ini. Ya. Karena dia itu nggak bisa hudyun, Bu, nggak bisa hudun, nggak bisa gitu. Ya hudan aja gitu. Nah, ini subjek. Maka artinya menjadi gini. Kalau memberi petunjuk menjadi apa? Pemberian petunjuk humnya kepada mereka. Jadi pemberian petunjuk subjeknya kan? Pemberian petunjuk kepada mereka. Pemberian petunjuk kepada mereka ke sini bukanlah kewajiban. Nah, kalau kita lanjutkan apa? Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi begitu. Oke. Apakah ini saja? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Dan ini lumayan apa ya? Kalau kita artikan kayak kemarin, kalau menurut saya ya kurang pas. Kemarin kan karena ya. Jadi pemberian petunjuk kepada mereka. Bukanlah karenamu. Apa kemarin? Bukanlah karenamu. Bukanlah karenamu. Ya, bukanlah karenamu. Kemarin gitu kan? Iya. Ya. Kurang ini ya gitu kalau kita ini. Dan ternyata ini banyak. Dan ternyata itu memang secara fikihnya itu begitu. Ya. Ya. Cuma nanti apa ya? Kalau mengartikan secara gramatikal ya sesuai dengan yang di itu, yang di apa? Yang di kalau kita artikan atasmu kan gimana coba Bapak Ibu? Pemberian petunjuk kepada mereka bukanlah atasmu, kurang pas kan ya? Iya. Ya gitu. Jadi ini mah untuk ini aja ya, untuk apa ya? Perhalus. Ya. Ya, tapi nanti jangan diperdebatkan ya Bapak Ibu ya. Jangan diperdebatkan. Oke, lagi mungkin kurang itu kalau kita ini ya, contohnya ini berarti contoh untuk Allah ya, Allah. Oke, contoh lagi Allah yang lain, kita lihat. Surat, saya cek dulu ya, takutnya udah itu, saya udah ngumpulin kemarin itu. Karena kok kayaknya kurang pas gitu. Mari kita lihat, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya cek dulu. Sambil Bapak Ibu memahami. Ya. Ya. Oke, coba surat 3 ayat 20. Dari mulai kata inama. Fa inama ya, fa. Fa. Di sini udah mentok nih saya. Ini mentok nih saya. Inama alaika. Inama alaika. Alaika. Nah, Al-balagu. Balagu. Kalau bahasa Sunda balagu itu apa Bu Ella? Lagu. Contoh. Ya. Oke, mari kita lihat. Ada inama ini ya, masih ingat ya inama. Oke, ini alaika ya, ini alaika nih, kurang ini alaika. Mari kita lihat. Ya. Sebentar. Silakan ditulis dulu. Di ini dulu ya. Alaika balagu. Allahu wasirun bil ibad. Ya, oke. Ini kalau kita lihat ya, ini artinya kalau kita artikan, misalkan kalau kita artikan ini apa? Maka sesungguhnya Apa ya? sesungguhnya penyampaian hanyalah atasmu. Kurang enak gitu. Nah, ini bisa begini. Ini masukin ke sini. Jadi gini, maka sesungguhnya kewajiban
Kewajiban. Kewajibanmu Hanyalah menyampaikan. hanyalah Menyampaikan. penyampaian. Penyampaian. Ya, itu diartikannya sesuai dengan penyampaian. Kan ini kan KBKK, penyampaian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih pas sesuai dengan benar nggak di depaknya kewajiban kan? Meskipun mungkin secara ini susunannya berbeda karena kita sudah belajar gramatika ada trik-triknya ya. Kalau di depak kan udah terjemahan secara ininya ya, tafsirnya, tafsir ringkasnya. Cuma setidaknya mengartikannya tuh pakai kewajiban, betul kan? Ya, kewajiban. Itu maksud saya ke situ. Ya, kewajiban. Kewajibanmu. Silakan difahami sambil saya cari contoh yang lain. Apa? Udah? Bella, silakan. Udah? Saya ambil contoh lagi surat 5 ayat 20. Salah. Surat 5 ayat 92. Di kata an-nama, kalau di sini an-nama. An-nama tuh sama dengan inama. Allah Rasulina. Nama ala Dina, ya. Dina. Kemudian al. Bala. Kemudian Mubin. Ya. Mubin. Oke. Mari kita lihat. Ya. Kalau ini kita artikan kewajiban berarti gini. Kewajiban Rasul kami. Nah, ini masukin ke sini. Hanya. Ya. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami. Ya, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan penyampaian yang nyata dengan penyampaian yang jelas ya. Hanya penyampaian yang jelas. yang nyata. Yang jelas. Maksudnya apa? Ya menyampaikan yang jelas. Cuman kita karena ini adalah KBKK kan kita artikan penyampaian. Tapi maksudnya paham ya Bapak Ibu? Menyampaikan. Masalahnya bukan di sininya tapi di sininya, di alanya. Di alanya. Silakan dicek betulkah terjemahan DEP itu? Iya. Bukan gini. Bukan gini sesungguhnya hanyalah atas Rasul kami. Enggak kayak gitu kan? Enggak. Silakan dicek. Kewajiban Rasul kami menyampaikan dengan jelas. Dengan jelas. Di situ apa? Menyampaikan. Enggak ada kata kewajiban. Ada. Nah, kewajiban itu sejatinya Allah itu. Kewajiban itu Allahnya itu sebenarnya. Silakan dicocokkan Bapak Ibu. Kewajiban.
Zaman la ilaha illallah. Banyak sebenarnya, cuma saya mau milih-milih yang ini aja. Banyak ya sebenarnya, contoh mirip-mirip, yang mirip-mirip nggak saya ambil ya, biar nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak. Surat 2. Oke, ini termasuk kalimat yang kemarin kita bahas juga yang ada ilahnya. Oke, kita lihat ya. Ini berarti berkaitan dengan ilah. Kita sudah pernah membahas juga, jadi saya pikir nyambung ya, 24 ayat 54. Pada kata wama, Allah, Rasuli, ilah. Masih ingat yang membahas ilah? Ilah, al, balagu, al, Oke. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau ada ilah maka arti ma itu apa? Tidak, Ya, tidak, tidak ya, bukan apa yang. bukan. Ini kalimat negatif ya, tidak. Atau bukan. Jadi kalau kita artikan secara gramatikal begini. Kalau misalkan kita artikan ini atas kan kurang pasnya. Dan tidaklah atas Rasul kecuali kurang ini ya. Nah, ini bisa juga diartikan kewajiban ya. Dan Rasul bukanlah kewajiban Dan tidaklah kewajiban kecuali menyampaikan permintaan. hanyalah sebagai yang jelas. Kemarin sudah saya sampaikan juga ya, kalau ada kata-kata depannya bukan, belakangnya ini, kita sulit memahami. Maka pemahaman sederhananya dengan cara apa? Membuang Hilangkan las. ya, bukan dan kecuali. Jadi apa? Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Ya, cocok ya Bapak Ibu ya. Silakan dicek di Depak, betul begitu? Maksudnya alatnya diartikan kewajiban? Betul, kewajiban. Ya, Kewajiban. ini untuk ini hanyalah aja Bapak Ibu ya, supaya dalam mengartikan itu dapat apa ya? Jadi lebih tegas gitu dapatnya. Oh, kewajiban gitu. Nah, ini juga banyak ayat-ayat yang berkaitan seperti ini, sama artinya kewajiban, sama semuanya begitu. Banyak sebenarnya mirip-mirip ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian surat banyak banget ternyata ya. Nah, mirip juga nih surat 36, mirip. Surat 36 ayat 17. Mirip.
Dua mirip dua ma. Cuma beda di sini aja alaina. Kalau di sini alaina. Sama ini sebenarnya ya. Ya, sama prinsipnya. Ila Balagul mim. balagu Mubin. al Mubin. 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 Nah, ini juga begini. Kalau ada ila maka ini artinya tidak. Sehingga dan Kami. lah atau bukanlah gitu ya. Dan Kewajiban. bukanlah kewajiban kami Penyampaian jelas. kecuali Penyampaian yang jelas. penyampaian Yang jelas. penyampaian yang jelas. Kalau pabelit artinya, aduh maksudnya apa ya nggak paham saya. Kan banyak negasi-negasinya. Udah aja untuk memahaminya coret. Hanyalah sama kecuali. Coret. Jadi apa? Dan kewajiban Kami kami hanyalah dan kewajiban menyampaikan ya dan kewajiban dan kami kewajiban. Oh ini pakai kurang kami. dan Kurang kewajiban kami ya. kami ya Dan kewajiban kami hanyalah hanyalah menyampaikan dengan jelas. penyampaian yang jelas. Ya. Oh, Maksudnya menyampaikan ya maksudnya. Cuma kan karena di sini bentuknya adalah KBKK. kata benda gitu ya, kita sesuai dengan gramatikanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita belum ngebahas yang ininya. Kemudian contohnya lagi, mungkin biar lebih saya carikan ya. Nah, ini contoh. Bu Ella. Iya, screenshot. Oke. Bentar ya. Oke. Surat 42 ayat 48. Silati kata ini in alaika ila al balagu. Nah, oke. Selama ini kita kenal yang artinya tidak itu hanya yang ma ya, sama la, ya enggak? Hanya itu Iya. Bapak Ibu ya. Selama ini kita kenalnya Jika. artinya apa? Jika. Padahal ada in yang artinya tidak. Silakan dilihat kamus. Ada artinya in itu tidak. Silakan dibuka. Saya lupa di kamus berapa yang artinya tidak, tapi ada. Halaman 50 Bu. Mahmud apa kamus Mahmud Yunus 50. 50. Silakan Bapak Ibu. Sebelah kanan. Biar kita tahu bener nggak sih artinya tidak, bukan. Di situ artinya Ya, bukan tidak, ya. tidak, bukan, ya. Bukan, bisa tidak. Ada Ya. tidak, ada bukan. Ya di kamus. Jadi di kamus Mahmud Yunus halaman 50 itu artinya ada yang tidak atau bukan. Nah, kapan in diartikan atau bukan? Kalau ketemu ilah. Gitu. Ya. Kalau ketemu fa berarti Jika. karena in itu temennya ini artinya jika temennya fa. Atau in artinya jika kalau ketemu kakak SAD mati misalkan ya. Yang ininya ya. Jadi kalau ila itu pasti kalau ada in itu berarti dia atau ma. Kalau nggak in, ma, kan ma itu kan bisa Iya. apa yang, bisa tidak. Nah, ketika ada ila, maka maknya itu nggak mungkin artinya apa yang, pasti tidak. Gitu. Termasuk la, kalau misalkan di sini. Jadi di sini bisa in, bisa ma, bisa la, pokoknya yang negatif, yang artinya tidak. Nah, di sini kalau kita artikan pakai kata tidak atau bukan tadi menjadi gimana? Bukanlah kewajibanmu, gitu kan? Bukanlah kewajibanmu kecuali penyampaian. Kalau kita kurang memahami dengan baik, apa sih sebenarnya sederhananya itu gimana sih Pak Belit amat gitu ya? Maka buang itu.
Hanyalah kewajibanmu hanyalah penyampaian. ya menyampaikan gitu ya. Ini juga kurang enak sebenarnya kata penyampaian, tapi memang gramatikalnya begitu. Oke. Kita dicek di Depak, ternyata juga di Depak artinya begitu kan? Ya, Kewajiban ya. Iya. Jadi ini untuk supaya artinya pas ya Bapak Ibu. Ini surat 42. Kewajiban. Sama 8. Kewajibanmu tidak lain hanyalah. Iya kan nggak bisa sama Ya, persis ya. ya Bu ya. Kalau di Depak udah tapi prinsipnya bukan di prinsipnya adalah alay. Nah, kemudian lagi Oke, cukup. Contohnya yang la sekarang. Mari kita lihat surat 2. Surat 2 ayat 228. Nah, ini kemarin kita mengartikannya ini kelas yang ini yang satunya lagi, yang kelas Pak Helmi. Yang bukan kelas ini yang kita belah itu Bapak Ibu. Nah, di sini ketemu dua-duanya. Mari kita lihat contohnya walahunna surat 2 ayat 228. Dari kata ini lahunna Ya. mislul Alladzi alaihinna. Oke. Bisa lah ditambahin dengan bil Ma'ruf. ma'ruf. Oke. Oke, bisa ke situ. Nah, ini kalau diartikan dan bagi mereka semisal yang atas mereka. Kan kurang enak ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, ini kalau diartikan hak mereka, kewajiban mereka, kemudian mislul ladzi itu bisa diartikan semisal yang bisa diartikan dengan sama dengan atau seimbang atau seperti ya. Gini maksudnya. Seperti di sini tuh sama gitu, seimbang gitu ya, seimbang. Jadi kalau diartikan gini, dan itu perempuan dan kewajiban mereka perempuan dan kewajiban mereka di sini adalah perempuan seperti sama dengan atau seperti gitu ya. Kewajiban. Seperti salah, ini bukan kewajiban, hak ya. ya. Ya, Hak mereka, saya ulang, saya hapus. Dan hak mereka di sini adalah perempuan mereka sama dengan, atau ini bisa diartikan seperti, intinya sama ya, seimbang gitu ya, sama dengan kewajiban merekanya perempuan. Jadi perempuan, jadi haknya perempuan dengan kewajibannya itu sama gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dibaca di terjemahan itu gini, Bapak istri Pak Arifudin. para wanita tuh hunanya itu
para wanita mempunyai hak Di yang situ seimbang dikerinci. dengan kewajiban. Kok ada? Ya, lanjutin dengan cara yang ma'ruf. Iya, biasanya walaupun di bawah Cara yang ada di grup itu, biasanya Pak Mul. Nah, kalau kita mengartikannya sesuai dengan gramatikal ya, dan hak mereka sama dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Yang mendekati itu dengan intinya adalah la-nya di situ diartikan hak, alanya kan kewajiban. Ada lagi kita cari. Mislunya mislunya Ya, mislu ladzi itu artikan seperti ayang, Bu. Seperti yang. Seperti yang sama dengan yang tadi. Ya, bisa diartikan seperti yang, sebagai apa ya? Lebih tepatnya. sebanding Ya, ini seperti itu kan, seperti yang sebagaimana apa ya, sebagaimana. tapi ini bukan Sebagaimana sama ini kan udah ini ya, silakan bisa sebagaimana ya, ini saya artikan di sini. Ini bisa seperti yang itu sama aja dengan sebagaimana, sama dengan, kalau di itu seimbang di terjemahan sama ya. Tapi ini bukan KBM ya, Bu Ati? Harusnya KBM Enggak. sebenarnya. Bismillah. Harusnya KBM. Karena berhentinya KBM itu adalah ada dua berhentinya KBM. Ya, berhenti KBM itu. Alasan ini KBM tuh gini, harusnya mislun, tanwinnya hilang. Itu karena ber-KBM. Dan berhentinya KBM itu batasannya adalah bisa kata ganti atau kata benda yang dia tertentu. Tertentu tuh maksudnya gini, bisa alif lam atau bisa juga kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti gitu ya. Man itu bisa, Bu. Man. Kenapa? Karena ma sama man itu bisa terkategori ke dalam kata benda. Dia bisa subjek, bisa objek, bisa juga ber-KBM. Gitu. Ya, cuma nanti jangan memaksakan itu ya, Bu ya, memaksakan untuk KBM karena apa namanya, sejauh ini masih belum dianggap KBM. Tapi kalau ditanya alasan hilangnya itu sebenarnya kenapa tanwinnya nggak ada itu. Banyak sebenarnya ya yang apa? Ini perempuan juga ya. Yang KBM seperti itu. Ini KBM bukan KBM. Ya, cuma saya nggak nyebut di sini KBM-nya, Bu ya. Jadi contoh lagi mana tadi? Contoh lagi yang lain adalah ya, kayak di surat 4 ayat 7 di kata pertama itu ada li
salah. Lil. Ini mepet di bawah nih, lil. Rijali. Nah, li-nya itu bisa diartikan kewajiban. Ya. Jadi nanti kapan mengartikan begitu kalau sekiranya diartikan bagi atau untuk kurang pas gitu ya. Kemudian kita coba-coba untuk mengartikan itu. Nah, mungkin untuk apa ya? Mungkin kalau jam terbangnya udah itu kan seiring dengan jam terbang Bapak Ibu ya nanti kemampuan itu ya. Jadi ya nggak apa-apa coba-coba dulu. Atau kalau bingung ini artinya apa sih maksudnya bisa ngintip-ngintip depak, oh ternyata kewajiban. Nggak apa-apa. Hak, Kita boleh ingin itu di ya, depan. Bu. Hak. kemudian sudah Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang protes? Jadi li sama la itu hampir sama ya buat dia bisa hak ya. Sebenarnya sama Bu. Eh, apa namanya, li sama la hanya penggunaannya yang berbeda. Sebenarnya sama. Kalau la itu yang nempel biasanya kata ganti. Kalau li tak benda. Secara arti sama. Lakum artinya apa? Mereka. Lakum kalian Lakum bagi artinya Bagi kalian. bagi kalian. Kita bukan ke tapi ke bagi. Ya kan? Ya. Tapi kalau li kayak tadi ya. Dirijali. Li itu nggak ada. Adanya lakum. Kemudian lahuna nggak ada lihna. Tapi la dengan li itu secara arti sama. Tapi penggunaannya berbeda. Kalau artinya sama. La itu artinya bagi, untuk, sama. Tapi la digunakan untuk kata ganti. Lakum, lahuna, lahu, ya kan? Ada kan lahu? Ada. Ada kan? Ya. Baginya. Tapi ada nggak lihi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Lillahi Nggak ada. Tapi laulohi ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? La khusus kata ganti, li khusus kata benda. Arti sama. Oke, silakan Bu Ella. Sudah. Nah, berkaitan dengan ini tadi, kita cek ya, coba ya. Surat, ntar saya cari dulu.
Silakan dibuka. Ini karena ada pertanyaan Mislu tadi ya. Mislu ya, tadi Mislu ya. Iya. Silakan dilihat. Saya mau menunjukkan yang domahnya. Bentar ya Bapak Ibu, sebentar. Karena saya pertanyaan mendadak, jadi harus mencari-cari contohnya. Bentar ya, dicari. Lagi dicari. Surat 22 ayat 73. Salah bukan Bu. Salah. Salah bukan Bu. Salah lihat. Gak apa-apa lah, coba kita lihat 22 ayat. 22 ayat, sebentar ya. Bentar ya, kita cek 22 ayat. Masalun. Oke, gak apa-apa deh, masalun aja deh. Bentar ya. Masalun aja deh, nggak apa-apa. Nggak harus itu ya, kita cek masalun aja. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar, tadi surat berapa? 22 ayat 73. Ntar ya, mirip-mirip lah. Oke, surat 22. Ntar ya. Aduh, mana sih? Ya, oke. Di situ contohnya adalah ini. Masalun. Ya. Kata masalun ya. Ini artinya dia bisa tanwin. Berarti dia tidak ber-KBM. Kenapa? Tanwin. Dan terbukti kata setelahnya juga memang bukan kata benda ya. Mari kita lihat di surat 2 ayat 17. Di situ menjadi masaluhum. Kenapa tanwinnya hilang? Karena ketempelan hum, sehingga ber-KBM. Tanwinnya hilang ya Bapak Ibu ya. Asli masalun. Tanwinnya hilang karena ber-KBM. KBM. Mari kita lihat. Selanjutnya adalah kalau dia bisa masalun, berarti bisa masalan, bisa masalin. Ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa masalan gitu ya. Masalin kalau ada apa? Kalau ada huruf jar misalkan. Atau bisa juga masalan gitu ya. Bisa seperti itu berarti ya. Contohnya adalah masalan ini di surat 2 ayat 26. Silakan dibuka. Ya. Nah, tapi gitu ya. Ini surat 2 ayat 17 kita lihat sudah. Nah, kenapa di ayat 2 ayat 17 masih di ayat yang sama? Kamasalil ladi, kenapa enggak kamasalin? Ya kan? Ayat yang sama ya. Sali. Harusnya kan kamasalin dong. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi kok enggak begitu? Karena ini. Oke, mungkin Bapak Ibu akan bilang, kan itu oke.
Mari kita lihat lagi contoh yang lain. Kalau K-nya huruf jer bisa nggak tuh Bunda? Kamasali. Iya, emang huruf jer, emang Ah, ah. betul. Emang betul, Bu. Iya. Emang Oh, betul huruf jer. ah, ah. Kita lagi ngebahas ini ya, Bu. Masalinnya itu kan situ tanwinnya hilang. Karena ber-KBM dengan Ya. alazi. Nggak dikatakan begitu, Bu, di sini ya. Ini hanya sebentar, saya tunjukkan lagi contoh yang lain ya. Nah, di surat 2 ayat 194 itu bimisli ini Maya. Sebenarnya sama aja tapi kan kita mau cari yang masa lu ya. Oke. Kamasali. Nah, nih surat 2 ayat 261. 261. Di situ adalah Kamasali. Nah, Sali. harusnya kalau nggak ada lanjutannya kamasalin karena kaf itu huruf jer yang mengkasrokan. Tapi setelahnya karena ada apa? Iya. Dan Hambatin. Habbatin. Jannatin. habbatin salah habbatin. Habbatin ya. Habbatin. Habbatin. Nah, berarti kan gini. Kenapa tanwinnya di sini hilang? Karena ber-KBM. Alasan hilangnya karena ber-KBM. Dan habbatin. Cuma ini kan sudah familiar, kita kenal ini mah ya. Ya Bapak Ibu. Sudah kita kenal. Contohnya juga di surat 2 ayat 264. Sama, sali, apa itu? Sof. Sali. Jannatin. Sof. Wanin. Ya. Kamasali. 264 ya. 264. Sofwanin. Berarti kalau seandainya ada begini, surat 2 ayat 265, ada kata masalah, masalu, aladina, terus apa dong penyebab masalu itu? Harusnya masalun kok hilang? Ya sejatinya karena KBM. Karena yang menghilangkan tanwin itu karena ber-KBM. Iya. Cuma selama ini kita masih baru ini yang disebut KBM. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Ya ini. Iya. Ini KBM. Di sini tuh berarti ini, yang ini ya. Yang ini nih, sebentar. Yang ini nih. Kan K-nya huruf jer. K-nya kan huruf jer ya. Nah, berarti KBM-nya di sini KBM. Ini huruf jer. Ini huruf jer, ini KBM. Ini, yang ini belum kita sebut KBM. Ya, siapa tahu seiring dengan kata Pak Helmi mah ya. Nanti juga gimana Pak Helmi? Kata Pak Helmi Termasuk kata benda ya Bunda. Nanti juga viral. Sudah mulai berjalan ini ya. Makan. Nanti diresmikan waktu milad aja. Kapan Pak Helmi milad Pak Helmi? Nah, contohnya lagi ada nih Bapak Ibu, surat 2 ayat 275, silakan dilihat. Ini kalau ini beda tapi sama prinsipnya ya. Mislu di sini akar katanya apa bentuk ininya beda tapi sama prinsipnya. Saya mau nunjukin ininya. Nah, ini sejatinya adalah kasroh ini. Sejatinya kasroh ini. Riba. Cuma riba tuh nggak bisa ribi. Fathahnya ya riba, domahnya ya riba, kasrohnya ya riba. Nggak bisa ribu, ribi, riba. Jadi sejatinya ini juga sama KBM. 275 ya. Kenapa? Karena penyebab tanwinnya hilang itu ber-KBM. Jadi nggak bisa riba, ribu, ribi ya Bapak Ibu. Bu ngerti. Ya. Boleh nanya Bu. Silakan Bu. Ini yang kebetulan ayat saya untuk diurai besok itu ada amsalu.
amsalukum, apakah masuk ke sini juga? Ayat berapa, Bu? Ayat Al-An'am 38. Al-An'am 38. Ya. Ini ayat untuk apa, Bu? Untuk apa? Enggak, apakah termasuk contoh yang misalu ini? Bu, yang ditanya amsaluhum. Iya. Amsalukum. Iya, kalau itu mah jelas kan. KBM ya. Kalau itu mah kan karena kum. Kalau ada kum mah udah nggak ada perdebatan, Bu ya. Kalau ada kan kata KBM itu kan KBM ya. Itu adalah kata benda tambah kata ganti. Ini kan kata benda dengan kata ganti. Ya kan? Ini KBM. Bisa juga kata benda. Kata benda di sini tanpa tanwin ya, tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Atau alif lam. Kata ganti mah nggak ada syaratnya ya. Kemudian bisa juga kata benda sama syaratnya tanpa tanwin, tanpa alif lam. Di sini dengan kata benda, tapi apa? Bisa alif lam kasroh atau kasroh tain gitu. Ini mah nggak ada masalah, Bu, yang ini mah. Iya. Ya. Bukan kata Ibu tadi sejatinya masalun. Kan itu kalau tunggalnya, Bu. Oh, kalau tunggal ya. Iya. Kalau amsalu itu jamaknya harusnya amsalun. Ya, jamak ini sudah. Ya. Makasih, Bu. Ini tunggalnya ya, Bu. Ya, ini tunggal. Oh, ya. Iya. Bunda Wati nggak ketemu Maides ayat 275 mislu riba itu Bunda di mana ya? 2275 kali ya? 2275 bukan? Oh, 275 benar, Bu. 275. Iya, Bu Des. Maafkan saya, Bu Des, kurang angka 2, Bu Des. Oke. Nah, ada sedikit lagi Bapak Ibu, sisa 15 menit. Mohon untuk yang sekiranya itu nggak usah dipaksakan, ini tujuannya hanya untuk supaya kita bisa menerjemahkan saja. Mari kita lihat surat 2 ayat 222. Bentar ya, saya kok salah dua. Kok itu sih? Sebentar, kita cek ya. Oke. Bu Ella. Yuk. Iya, sudah. Jadi Bapak Ibu, saya nggak mengatakan ini nanti memaksakan Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kita pelajari selama ini masih di penggal 2, betul Pak Helmi ya? Iya. Iya. Masih di penggal ya. Jadi kita ikutin itu. Cuma kan karena tadi ada yang nanya, kenapa itu tanwinnya hilang? Apakah itu ber-KBM? Sejatinya begitu. Tadi kan dipancing bertanya, jadi saya jawab ya Bapak Ibu ya. Ya cuma sesuai dengan yang itu ya kita penggal jadi 2. Silakan. Sudah Bu Ella? Sudah. Nah, Bapak Ibu silakan lihat surat 2 ayat 228. Kalau Bapak Ibu menemukan selama ini kata an ketemu dengan KKSAD. KKSAD-nya KKSAD apa Bapak Ibu? Fathah. Ya. Bisa juga dia ma ketemu dengan KKSAD. Tapi kalau ini mah KKSAD-nya KKSAD normal. Nah, itu sejatinya dalam penggunaannya dalam kalimat ya, itu dia bisa sebagai pelaku, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, ya. Karena sejatinya dia bisa bisa disepertikan KBKK. Contohnya, ini saya bahas karena memang ada ya Bapak Ibu.
Contohnya adalah yang sekiranya berat, mungkin nggak usah dipaksakan ya Bapak Ibu. Ini karena ada dan kita sudah masuk ke ayatnya, jadi otomatis kita bahas wa, karena kita harus tahu kan pelakunya. Allah. Yahillu. Kemudian lahunna, ya lahunna. Ya. Tumna ya. Tumna ya. Tumna sama kholako. Ya, oke. Bapak Ibu silakan lihat secara utuh. Ini pelakunya siapa? Huwa. Nah, huwanya coba cari Bapak Ibu semuanya. Kan kalau diartikan gini. Dan tidak halal. Dan gini kan. Dan kalau kita artikan apa adanya dulu deh. Dan dia tidak halal gitu ya. Dan dia kan ini dia pelakunya kan. Dia tidak halal bagi mereka berdua untuk mereka menyembunyikan Allah. Ayo, kok menciptakan Allah? Apa yang Allah menciptakan? Mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan. Oke. Pertanyaan saya. Siapakah huwanya? Ya, tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan. Bisa ditelusurin dari atas, Bapak Ibu lihat ayatnya secara utuh. Silakan dicek. Bu Ella jangan bocorin dulu. Kuruin. Coba. Kuru itu suci kan? Suci. Ya. Dan dia jadi gimana kalau suci? Kalau suci itu, Bu, itu jamak apa tunggal suci itu? Kuru itu. Tunggal ya. Oke, kalau kita anggap ya dia sebagai huwa, coba gimana? Masa gini, dan suci tidak halal bagi mereka. Masa suci nggak halal? Nah, ini yang barusan saya sampaikan. Ketika ada an berdampingan dengan KKSAD Fathah, dia itu seperti KBKK. Yang namanya KBKK berarti kata benda, berarti bisa dihukumin sebagai subjek, bisa sebagai objek. Dalam hal ini sejatinya ini itu adalah ini. Mari kita lihat ya. Jadi ini tuh ini. Tapi karena ini satu kesatuan maka jadi gini. Kalau saya artikan ini saya ganti dengan ini. Dengan ini. Mari kita lihat. Dan menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan tidak halal bagi mereka. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi dianya itu sebenarnya ini. Tapi seandainya pun Bapak Ibu mengartikan dan tidak halal bagi mereka untuk dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan, betul nggak salah. Tapi kita tahu pelaku huwa di sini tuh sebenarnya siapa? Maksudnya kita tahu gitu. Ya nggak? Kalau diartikan begini, betul nggak salah ini ya Bapak Ibu. Dan dia tidak halal bagi mereka. Atau mungkin dianya bisa kita, dan langsung ya, nggak usah pakai ini. Dan tidak halal bagi mereka untuk mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan. Sebenarnya nggak salah juga gitu. Tapi kita tuh harus tahu sebenarnya huwanya ini siapa. Ini dikatakan begini, dan huwanya kita ganti dengan ini. Dan menyembunyikan apa yang menyembunyikan apa yang diciptakan
Jangan bagi mereka. Ya, Apa yang menyembunyikan apa yang Allah Allah telah telah ciptakan ciptakan tidak halal bagi mereka. tidak halal bagi mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, sama. ya. Nah, ini bisa diartikan kalau ini adalah kalau ini PKK saja penyembunyian. Jadi penyembunyian Allah ciptakan. Tapi kan jadi ini ya apa namanya? Sebenarnya benar nggak salah gitu. Tapi diartikan begini juga tidak masalah. Saya cuma ingin memberitahu bahwa an bisa sebagai objek. Dalam hal ini sebagai apa ini Bapak Ibu? Sebagai pengganti huwa. Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok. Ya. Jadi ini Recording in ini juga progress. nggak salah, betul. Iya. Supaya banyak banyak mereka bisa kita hapus ya, dan tidak bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan. Boleh juga yang bawah. Nah, ini berarti subjeknya ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat yang objeknya. Bu Ella silakan. Iya. Di surat 18 ayat 82. Bentar ya. Objeknya sebentar. Dan ya, Surat 18 ayat 82. Oh, tadi 18. Oh ya, Iya. salah Bu. 18. Ngelamun. Di kata ini roda, rob, buka. An, nah di sini ada an disertai dengan KKSAD. Iya, belum. KKSAD-nya fathah. Ya, ya belum. Ini kan KKSAD yang fathah ya Bapak Ibu. Karena kalau nggak fathah dia harus yang gini nih kalau lengkapnya. Nih kan? Ya nggak? Kalau lengkapnya nih kan? Karena dua pelaku kan huma kan? Tapi karena ada an sehingga dia itu. Nah, oke. Kalau ini kita lihat, ini apa? KKL. KKL ya? KKL, ini KKL. Ini huruf nih. Nah, KKL itu kan punya pelaku, hua ya Bapak Ibu? Kalau ini huanya robuka. Robuka kan? Robuka kan? Karena ini robu kan? Robu. Ya kan robu, berarti ini subjeknya adalah robuka. Berarti ini tadi kan, ini tuh bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Berarti ini objeknya. Mari kita lihat. Ya, maka artinya apa? Engkau. Ya, maka Tuhanmu Tuhan engkau, Tuhan menghendaki, maka menginginkan, Tuhanmu menghendaki. Ini artinya adalah keduanya sampai. Keduanya sampai ya. Maka Tuhanmu menghendaki untuk atau agar ya, agar
Keduanya sampai. Keduanya sampai. Nah, berarti kan intinya ini bukan subjek gitu. Kalau tadi kan ini huwa kan, kalau tadi. Nah, kalau ini enggak. Dia dalam hal ini memang benar-benar Objek. ini apa namanya? Kenapa subjeknya ini huwanya robuka. Jadi kalau ketemu an itu bisa begitu. Ya, tapi ini Bapak Ibu ya jangan di apa ya. Maksud saya gini loh, saya tuh tadi mau ke yang tadi aja sebenarnya. Contoh tadi loh, pengen tahu bahwa yang halal tadi apa tadi yahilu ya tadi ya. Yahilu tadi pelakunya huwanya itu siapa? Huwanya ternyata adalah kalimat yang ada an KKSAD di depannya. Kalau masih berat tidak masalah karena memang baru sekali ya. Nanti lama-lama insya Allah sering-sering diulang. Ngeliat pada diem jadi saya bingung. Membenarkan Bu Wati. Ya artinya dalam sebuah kalimat pun bisa menjadi subjek. Ya, kalimat pun bisa menjadi subjek. Saya menemukan beberapa kalimat yang dia itu adalah huwa gitu ya, pengganti huwa. Salah satunya tadi di kata yang yahilu tadi Bapak Ibu. Yang tidak halal adalah yang mereka menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan. Maksudnya yang itu kan perempuan yang dalam masa idah kemudian hamil itu kan, hamil Bu. Hamil. Iya, Bu. Jadi itu kehamilannya. Ya, maksudnya begitu. Lawannya tidak halal berarti apa? Haram. Jadi mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan itu haram berarti. Jadi kalau dalam masa idah kemudian ternyata hamil dan disembunyikan dari suaminya itu menjadi tidak halal. Kalau boleh tanya Bu Wati, ya, itu kalau menyembunyikan seperti itu berarti ke fikih ya Bu? talaknya itu ke fikih ya Bu ya? Talaknya Kan itu, kapasitas saya. iya Bu, betul Bu. Nanti kemana-mana. Bukan kapasitas saya Bu ya, mohon maaf. Oh iya. Karena kalau berbicara fikih Bapak Ibu, itu banyak perbedaan pendapat dan saya nggak berani. Contohnya nih Bapak Ibu ya, saya baca tafsir dengan dua tafsir yang berbeda saja. Bapak Ibu bisa dicek Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2, silakan dibuka. Saya membaca itu aja udah macam-macam Bapak Ibu, hanya beda. Contohnya ya, tafsir Ibnu Katsir dengan Jalalain itu aja udah beda. Hanya di kata contohnya yang dalikal kitabul la raiba fihi ya. Itu kalau di dalam Jalalain Alkitabu itu adalah dalika itu subjeknya. Roiba itu keterangan, hudan jadi roiba itu keterangan satu, la roibanya, hudannya keterangan dua. Begitu buka tafsir yang berbeda lagi, itu nanti dalika itu subjek, Alkitabu itu adalah pengganti subjek gitu ya. Nanti kemudian la roiba fi itu tambahan, hudan itu keterangan. Udah beda gitu. Jadi kalau udah bicara ke itunya, apalagi kalau ke fikih ya Bapak Ibu, ke itu aja bisa berbeda gitu. Apalagi ke fikih gitu. Tapi saya pernah membaca juga yang kenapa arti dalika itu kan itu, tapi kok diartikannya ini. Nah, itu ada penjelasannya di dalam tafsir itu. Jadi kalau secara kitabnya pada saat itu ya kitabnya itu dekat ya. Disampaikan oleh Rasul. Jadi firman Allah itu disampaikan oleh Rasul secara langsung. Berarti kan dekat gitu. Ya, tapi kenapa pakai dalika? Kata tunjuk jauh karena mau memberikan ini kepada mereka bahwa Al-Qur'an jauh dari tuduhan mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah karangan bangsa Arab, ya. Al-Qur'an itu adalah kan dulu fitnahnya begitu kan, Al-Qur'an itu adalah karangan bangsa Arab aja, itu mah gitu kan, tuduhan-tuduhannya kan. Nah, kata dalika itu pakai kata tunjuk jauh itu maksudnya adalah pengen menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu jauh dari tuduhan-tuduhan mereka.
makanya menggunakan kata dalika. Bukan berarti Al-Qur'annya jauh, makanya diartikannya tetap ini karena dekat, kata tunjuk dekat sebenarnya. Ya, penggunaan dalika. Nah, itu udah ketafsir, Bapak Ibu. Ya udah ketafsir. Jadi kalau masalah fikih saya nggak berani, Bu. Nanti jadi kemana-mana ya, Bu ya. Oke, jadi PR kita bersama belajar gramatika tidak otomatis kita langsung paham apa yang dimaksud di dalam ayat itu. Nah, disitulah kita, tapi setidaknya kita punya satu langkah lebih ya. Kalau orang lain mungkin kita mendengarkan penjelasan tafsirnya untuk memahami, ya udah mendengarkan penjelasan betul-betul nggak paham secara gramatikanya. Ya, kalau kita adalah selangkah lebihnya adalah tadi kita sudah tahu gramatikanya. Iya. Sehingga tapi tidak di posisi aman juga, harus mencari pemahamannya. Ya, bisa baca tafsirnya, bisa mendengarkan kajian berkaitan dengan ayat tersebut. Karena Al-Qur'an itu turun ada yang ayatnya muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi. Ada yang tapi ada juga yang tersirat gitu. Nah, itu kan butuh yang lebih ahlinya untuk memahami. Makanya saya selalu membahas itu kayak misalkan yang dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, itu kan posisi-posisi subjeknya keterangan segala macam tuh ada perbedaan pendapat. Yang saya pahami adalah dalikal kitabu tuh subjeknya. Tapi kemudian tadi ada juga yang yang pendapat itu yang saya lebih bisa diterima karena pemahaman saya gitu. Lebih mudah untuk diterima sesuai dengan pemahaman saya. Nanti ada lagi yang mungkin pemahamannya. Tadi pagi itu saya dengerin Bu yang jalan lain itu berkaitan dengan dalikal kitabu itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa dalika itu subjek, kemudian la raiba itu keterangan satu, dan itu keterangan dua, yang lainnya tambahan. Iya, Bu, begitu terima Bu Siti kasih. ya, maaf ya. Bu Wati tahu aja. Jadi Bapak Ibu kalau Maaf, saya ada maaf. perbedaan pendapat itu kita semakin begini. Ternyata Al-Qur'an itu luas ya gitu. Iya, Bukan membuat iya. kita menjadi nggak percaya sama Al-Qur'an, tapi begitu Baik, luasnya iya, Bu. Al-Qur'an sampai nggak ada satu manusia pun kan seperti apa gitu ya, level manusia tadi dengan ilmunya setinggi apapun ternyata ya ada saja yang beda gitu ya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Bu, terima kasih. Dimaafkan ya Bapak Ibu, saya dalam proses belajar sama seperti Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu bisa baca tafsir macam-macam ya. Kalau saya senangnya yang simpel-simpel. Karena kalau baca Ibnu Katsir lumayan butuh waktu yang lumayan lama gitu ya, untuk satu ayat itu lama. Dan itu sudah dijelaskan sama Pak Saat di pagi hari. Bapak Ibu suka sering itu ya. Nah, itu bisa diperdalam sendiri sebenarnya dengan dijelaskan sama Pak Saat, kemudian juga kita baca lagi akan lebih dalam. Cuma kalau saya jujur secara waktu itu lumayan menyita banget ya, sehingga sangat terbantu tuh dengan Pak Saat pagi hari itu. Bapak Ibu tinggal duduk manis, mendengarkan ayatnya dibacakan. Nah, Pak Saat ayatnya dibacakan sama Bapak Ibu semuanya, kemudian pagi hari dijelaskan secara ininya. Tapi kalau untuk pemahaman simpelnya, sederhananya, kadang saya suka bacanya ya ada jalan lain lebih mudah gitu kan untuk difahami. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Mohon ini ya, mohon ridhonya kalau ada mungkin pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaan kita di sore hari ini. Alhamdulillah ada 47 lebih tadi 46 ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Saya berharap dari lubuk hati saya yang paling dalam Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmunya nggak berhenti di kita saja, tapi dengan caranya Allah. Bapak Ibu jangan lupa selalu pasang niat ya, bahwa sang niat dan luaskan niat itu sangat penting. Selebihnya silahkan biar Allah yang atur skenarionya seperti yang pasang niat dan sudah luaskan niat. Kita punya harapan bahwa
sebaik-baik belajar adalah belajar Al-Quran, dan sebaik-baik mengajarkan adalah mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu semuanya dengan meluaskan niat bisa bermanfaat ilmunya, nanti Allah ijabah ya, sehingga Bapak Ibu semuanya di usia segini punya kesempatan entah seperti apa untuk bisa berbagi ilmunya ke siapapun, biar Allah yang ngatur Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah mengatur diri saya berambisi jadi pendamping, tuh nggak pernah kepikiran Bapak Ibu. Tapi skenario tiba-tiba Pak Helmi menghubungin saya, Japri saya, nelpon saya melalui Pak Helmi, kemudian sampai saya bersamai Bapak Ibu semua kelas yang ceria tadinya aslinya ya Pak Helmi ya, dengan anggota awalnya 22 orang, dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 3 orang yang ikutan belajar. Begitu saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Terima berakhirlah kasih Bu Ati. pada sore hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa khatam Quran, isi Fatihah kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Riri.